Yang pasti bahwa segala penyakit yang muncul dalam kehidupan kita adalah merupakan salah satu dari penyakit sampar yang juga merupakan tanda-tanda kedatangan anak manusia. Oleh karena itu firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk berjaga-jaga, berwaspada, agar kita sendiri sebagai umat yang percaya kepadanya benar-benar siap untuk menyambut kedatangan anak Allah dalam situasi dan kondisi apapun, sehingga kita diingatkan agar kita dijauhkan dari rasa kecemasan, ketakutan, dan hal-hal yang membuat kita justru menjauh dari persekutuan dengan Allah. Berbagai peristiwa alam dan berbagai hal munculnya berbagai penyakit sampar dewasa ini, itu mengajak kita untuk berjaga-jaga dan mempersiapkan diri kita. Bukan sebaliknya, menyingkapi semua itu dengan kecemasan dan ketakutan. Tapi sekali lagi, ayat 28 sebagai nats pembimbing kita mau mengarahkan kita agar mulai saat ini kita diajak untuk bangkit. Kita diajak untuk tegar menghadapi berbagai tantangan pergumulan yang terjadi secara mengglobal di bumi yang kita cintai. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi berkat Tuhan, ingatlah bahwa Allah tidak akan mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Perumpamaan pohon ara yang disebutkan dalam bacaan kita juga saat ini mau mengingatkan juga agar kita jangan menyepelehkan tanda-tanda sehubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangan anggap remeh, jangan anggap pandang enteng dengan situasi yang terjadi saat ini. Apalagi orang yang ada di laut dikatakan sebagai zona aman, zona hijau orang bilang. Sehingga kadang orang tidak memperhatikan protokol kesehatan. Orang selalu tetap menciptakan kerumunan tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini mau diingatkan kembali bagi kita semua bercermin dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Karena itu adalah merupakan tanda-tanda akan kedatangan anak manusia yang mengingatkan kehidupan beriman kita agar kita tidak terbuai, tidak terlena dengan zona aman yang saat ini kita nikmati. Kita tetap harus waspada dan berjaga-jaga sambil tetap berdoa. Itu yang diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu bercermin dari kebenaran firman Tuhan ada dua hal yang kita refleksikan dan aplikasikan dalam kehidupan nyata kita saat ini. Pertama, firman Tuhan yang menjadi pokok perenungan kita saat ini tidak menyebutkan kapan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Yang disebutkan oleh Injil Lukas dengan sangat jelas diuraikannya adalah hanya mengenai tanda-tanda. Maksudnya agar kita senantiasa berjaga-jaga dan mempersiapkan diri. Jangan kita terlena dan terbuai sehingga kita akan memanfaatkan kondisi yang terjadi saat ini. Akan memunculkan orang-orang tertentu yang memprediksikan tentang waktu dan kedatangan anak manusia. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku saat ini tidak tahu bahwa di kota Melongwane ada aliran sesat. Saya dari Kementerian Agama 2 minggu lalu ada kunjungan Kabid Bimas Kristen. Kami juga terkejut ketika beliau mengatakan bahwa di laut ada aliran sesat. Dan kami bercakap-cakap ternyata memang ada. Beliau mengajak kami berkunjung di mana lokasi itu dan ia langsung mendatangi pimpinan dari gereja itu. Ternyata gerejanya ada namanya, bahkan di situ ditulis dari izin Dirjen Bimas Kristen. Diteliti ternyata mereka hanya bernaung di bawah gereja itu, tetapi ajarannya, dogma mereka berbeda.
Dan ajaran-ajaran itu memang justru membuat kita rasa, bagaimana mau bilang? Karena pimpinan mereka katakan sudah 7 kali bolak-balik sorga dan bumi. Bayangkan sudah 7 kali dia bolak-balik dari sorga ke bumi. Ini salah satu tanda-tanda munculnya nabi palsu. Sehingga Kabit bilang ini adalah bagian dari ajaran yang sesat. Kira laut aman-aman, dalam persekutuan torang semua torang ada dalam aturan atau tatanan etika orang Kristen. Ternyata di balik zona nyaman kita ada aliran yang justru menyesatkan. Ini menjadi tanda awas bagi kita sekalian. Bercermin dari kebenaran firman Tuhan saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi kedatangan anak manusia. Bahkan malaikat-malaikat di sorga, anak pun kecuali Bapa yang tahu. Sehingga bercermin dari kebenaran firman Tuhan, sekali lagi kita harus waspada, berjaga-jaga apalagi situasi yang terjadi saat ini. Jangan mudah tergoda dengan ajakan untuk sesuatu yang menjanjikan, hal dalam tanda petik menjanjikan sesuatu yang membuat kita terlena dengan janji-janji manis mereka. Sebagaimana aliran yang muncul di kota Melongwane, yang pasti akan akhirnya Bapak Ibu akan tahu. Ini masih rahasia umum, bisa dikatakan rahasia umum, karena kunjungan dari kantor wilayah, kantor Kementerian Agama wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Orang enak-enak di sini terlena. Ternyata ada aliran sesat di kota Melongwane. Kemudian hal yang kedua yang kita mau aplikasikan dari firman Tuhan ini adalah tanda-tanda kedatangan anak manusia. Dalam bacaan kita tadi, Injil Lukas menguraikan tentang fenomena alam. Ia mengatakan akan terjadi tanda-tanda lewat matahari, seperti gerhana matahari, juga gerhana bulan, dan bencana-bencana alam lainnya. Yang tentunya kita tahu bersama bahwa alam yang kita diami ini ada dalam kendali Allah itu sendiri. Sehingga melalui kuasanya Allah dapat menggerakkan alam ini untuk mengingatkan kehidupan kita orang-orang yang tinggal dan diam di bumi yang kita cinta. Dan salah satu hal yang juga mengingatkan kita dengan tanda-tanda alam ini bahwa kita harus mencintai alam yang kita diami. Kita harus mencintai lingkungan di mana kita tinggal dan berada. Karena ada sebagian tangan-tangan nakal manusia yang justru mengeksploitasi alam ciptaan Tuhan ini. Penebangan hutan dengan tidak bertanggung jawab. Merusak tumbuh karang sebagai biota laut. Dan yang paling fenomenal di kota Melongwane adalah membuang sampah tidak pada tempatnya. Coba berjalan ke arah Beo, terlalu jauh di Beo, dari ujung bandara ke Brimo, pemandangan yang sangat miris. Sepanjang jalan itu atau bahu jalan itu penuh dengan sampah, dan itu menjadi pemandangan bagi kami yang tinggal di area Makobrimo. Sementara firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita justru alam menjadi salah satu alat bagi Allah untuk mengingatkan kehidupan kita umat manusia. Oleh karena itu, dalam sukacita kita saat ini diajak juga kita untuk mencintai alam di mana kita tinggal dan berada. Mencintai lingkungan di mana kita ada. Marilah, mulailah dari diri kita sendiri.
mulailah dari masing-masing kita. Oleh karena itu Sinode Germita selalu menyerukan program penanaman 1000 pohon. Walaupun menanam bunga-bunga Anglonema paling banyak disukai oleh mama-mama yang akhirnya juga pindah tangan, mari tetap semangat menanam. Walaupun orang lain akan menikmati karena diangkar kasih pindah rumahnya, tidak apa-apa. Terus menanam ibu-ibu. Tetap semangat. Yang penting dorang pe rumah tetap dapat lihat ada Anglonema merah, ada Anglonema hijau. Dorang juga dalam rangka untuk menjaga lingkungan hidup. Mau kasih rapi dorang pe rumah. Nah, tidak apa-apa. Lebih banyak menanam, lebih banyak memberi, silakan. Boleh juga ambil di Makobrimob. Merdoran takut, so kan? Di Makobrimob banyak bunga. Kalau mau ngambil silakan. Lewat pos dulu. Walaupun dorang banyak status di FB, so pakai kamera, tetap ada juga yang nekat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, perilaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab, perilaku manusia yang terlena dengan kondisi yang saat ini terjadi. Di satu sisi orang dalam ketakutan, kecemasan, tetapi di sisi lain ada orang yang nekat justru tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu firman Tuhan saat ini sekali lagi mau mengingatkan kita agar apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Allah yang adalah penguasa kehidupan kita manusia, Allah yang adalah sumber hidup kita, Ia akan selalu menyatakan kasih-Nya bagi orang yang terus menaruh pengharapan, bagi orang yang terus percaya kepadanya di saat menanti kedatangan Yesus untuk kedua kali.